Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun jama'atal jumu'ah rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, seraya menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di penghujung bulan Rabiul Awal, teriring dengan permohonan dan doa, mudah-mudahan ekspresi setiap aktivitas yang kita tunaikan pada bulan Rabiul Awal sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang merayakannya terkait dengan kelahiran baginda Nabi dengan membaca sejarahnya 1 bulan penuh. Ada yang merayakannya dengan membaca salawat, ada yang merayakannya tidak dengan perayaan, melainkan senantiasa terus berupaya untuk mentaatinya, menjalankan apa yang diperintahkannya, menjauhkan diri apa yang dilarangnya. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah, semuanya mudah-mudahan sebagai bekal bentuk cinta kita kepada baginda Rasul, yang pada saatnya semoga kita tergolong sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dalam hal ini di dalam kitab tafsir sering disebutkan orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Apa seruan Allah? Wa aminu bi rasulih. Kita percaya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflaini mir rahmatih. Allah akan memberikan kepada kalian 2 bagian dari rahmat Allah. Wa yaj'al lakum nura, dan Allah akan menjadikan untuk kalian semua cahaya.
tamshuna bihi, kalian akan kemudian berjalan dengan cahaya itu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan memberikan ampunan untuk kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas apa yang sudah kita lakukan pada bulan Rabiul Awal, yang hari ini di penghujungnya kita akan masuk pada bulan Rabiul Tsani, maka tiada pilihan lain sebagai hamba Allah yang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyadari terhadap posisi diri kita. Manusia penuh dengan alpa, manusia tempatnya khilaf, manusia tempatnya salah. Bisa jadi apa yang kita lakukan selama ini dalam perasaan kita benar, ternyata dalam hati kita kadang-kadang terbersit rasa ria sehingga menjadi salah. Bisa jadi apa yang kita lakukan, perasaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam hati kita apa yang kita lakukan ternyata kemudian terbersit karena orang lain. Oleh karena itu semuanya kemudian ada potensi kesalahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi kesalahan yang ada pada diri manusia, pilihan lain, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita mesti segera kemudian bertaubat, segera kemudian mohon ampun kepada Allah. Allah memberikan tuntunan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum, Tuhan kalian barangkali akan mengampuni kesalahan-kesalahan dari kalian, dan Tuhan kalian barangkali akan memasukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah menyadari potensi diri kita tempatnya khilaf, ketika kita telah menyadari bahwa kita ini melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian kita sadar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada hal-hal penting terkait dengan taubat yang mesti harus kita lakukan. Di dalam penjelasan kitab Fathul Mu'in disebutkan, seseorang yang bertaubat itu mesti yang pertama menyesali atas dosa yang dilakukan. Ketika seseorang bertaubat tetapi tidak menyesal terhadap dosa yang pernah dilakukan, maka untuk kemudian mendapatkan ampunan dari Allah dalam tanda petik, kita mesti menyadari, kita menyesali terhadap apa yang telah kita lakukan yang merupakan dosa kepada Allah. Yang kedua, kita mesti berhenti, tidak kemudian menyesal tetapi kemudian melakukan lagi, kembali lagi terjerembab dalam lubang yang sama. Tidak seperti itu. Mesti kita harus berhenti dari perbuatan dosa itu, dan selanjutnya di dalam hati kita harus kemudian kita hunjamkan niat untuk tidak mengulangi lagi. 3 persyaratan ini ketika kemudian kita penuhi, kita mohon ampun kepada Allah, selama kemudian ini adalah dosa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Tetapi ketika kemudian terkait dengan anak Adam, hak-hak manusia, maka mesti kita harus minta maaf terlebih dahulu, baru kemudian kita mohon ampun kepada Allah.
Dan selanjutnya insya Allah kalau sudah dimaafkan dengan sesama kita, kita akan kemudian diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, kalau kemarin di bulan Rabiul Awal kita dengan semangat menghormat akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kemudian pada bulan Rabiul Tsani berhenti bagaimana kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amalan ibadah. Mesti harus kemudian kita bangun ketakwaan kita, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak amalan dalam kaitannya dengan menghiasi ketakwaan kita. Bisa dalam kaitannya dengan riyadhah, puasa. Kita bisa tunaikan puasa Senin Kemis, bisa kita tunaikan puasa tengah bulan Ayyamul Bid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu salah satu di antara bentuk peningkatan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kemudian kita sering mendengar pada saat bulan Ramadan kita diperintahkan untuk puasa, endingnya la'allakum tattaqun, agar kalian bisa meningkatkan ketakwaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saat ini bulan Rabiul Tsani, jelang bulan Rabiul Tsani, kita tunaikan puasa sunnah. Kalau kemudian kita menunaikan puasa Senin Kemis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tuftahu abwabul jannati yaumal isnin wa yaumal khamis fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an, bahwa pintu surga itu dibuka pada hari Senin, pada hari Kamis, maka diampuni orang-orang atau hamba atau manusia yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia menunaikan puasa Senin Kamis. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain itu kita bisa juga memperbanyak zikir, kita bisa membaca, memahami Al-Quran, kita bisa laksanakan sholat sunnah, ada sholat tahajud, sholat duha, dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan potensi diri kita yang memang manusia mahallul khata'i wan nisyan. Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayat ini seiring sebagaimana tadi di dalam kitab Fathul Mu'in terkait bagaimana persyaratan kita bertaubat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang apabila ia melakukan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau dia menzolimi diri mereka, dzakarullaha, lalu kemudian mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu kemudian dia mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, tidak ada yang akan kemudian bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak meneruskan apa-apa perbuatan fahsya yang telah ia lakukan. Wahum ya'lamun, mereka mengetahui. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini di dalam penjelasan tafsir Munir, fahisyah itu adalah dzamban yata'adda dhararuhu ilal ghairi
kazina wasariqah wal ghibah wa nahwiha. Perbuatan fahsya di sini yang dimaksud adalah perbuatan yang membahayakan dirinya, demikian juga kepada orang lain, seperti perbuatan zina. Kalau yang zalamu anfusahum, di dalam kitab tafsir Munir ini disebutkan idza fa'alu dzanban yaktasiru dararuhu alaihim kasyarbil khamri wa nahwihi. Seseorang yang melakukan perbuatan fahsya yang bahayanya adalah untuk dirinya, seperti minum khamar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dua-duanya ketika kemudian dia merasa itu adalah perbuatan salah, zakaru, maka kemudian dia ingat. Apa maksudnya? Ingat wa'dallahi wa wa'idihi wa 'azamatihi wa jalalihi. Dia ingat akan janji Allah, dia ingat akan apa yang telah diputuskan oleh Allah, dia ingat akan keagungan Allah, dia ingat akan kebesaran Allah. Faraja'u ilaihi, maka kemudian dia kembali kepada Allah. Taibin, menjadi orang yang bertaubat. Mustaghfirin, menjadi orang yang minta ampun kepada Allah. Lidzunubihim, akan dosa-dosa mereka. Talibina rahmatih, orang-orang yang memohon rahmatnya Allah. Ini yang dimaksudkan. Lalu kemudian dia tidak meneruskan perbuatan fahsyanya, maka fa innal abda idza i'tarafa bidzambihi tsumma tahaba tahaballahu alaihi. Sesungguhnya seorang hamba yang apabila ia meratapi akan kesalahannya lalu kemudian mohon ampun kepada Allah, tahaballahu alaihi, Allah akan kemudian menerima taubatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya tidak ada pilihan lain, kita dalam setiap saat mesti harus introspeksi diri dan memohon ampun terkait dengan berbagai kesalahan kita, dan terus berupaya untuk mengisi dalam hidup dan kehidupan ini dengan niatan untuk mendapatkan ridhonya Allah, yang karenanya setiap aktivitas yang kita lakukan akan bisa bernilai ibadah dan menjadi pundi-pundi dalam rangka untuk menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai pada saatnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha ila yaumil qiyamah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.